pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebelum kami mengalami akses lain, kami rindu untuk mendengarkan firman Roh Kudus mengurapi hamba dan mengurapi kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa, pujian penyembahan, dan kami juga boleh menaikkan doa sapa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat 32. Tapi saya bagi dalam dua bagian saja dan menghemat waktu. Ayat 11 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 25 dan besok ayat 26 sampai ayat 30. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayah, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang melimpah. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana si bungsu memerlukan harta miliknya itu dengan hidup foya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dan negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu, lalu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang memberi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu si bungsu menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa dalam surga dan dalam Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah si bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah berlari mendapatkan dia, mengaku dia dan mencium dia. Kata anak kepadanya, Bapak, aku telah berdosa dalam surga dan dalam Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi anak itu berkata pada hamba-hambanya, tekatlah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu takut itu, sembelihlah dia, dan mari kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali, dan telah hilang dan didapat kembali. Dan mulailah mereka bersukacita. Ayat 25. Tapi anak yang sungguh berada di ladang dan ketika pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian laris. Cerita ini sangat menarik buat kita pada pagi. Kita tahu setiap pribadi yang percaya sebagai anak Allah, bagaimana Yohanes sampai. Tapi sayang, dalam kisah ini melihat bagaimana si bungsu, ya, setelah menikmati berkat dari bapaknya, ya, berkat bapaknya ternyata berkatnya disalahgunakan. Ketika berkat-berkat yang dapat disalahgunakan, ternyata dikatakan dalam firman Tuhan, dia berfoya-foya. Yang kedua dikatakan dia hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup yang memalukan orang tua. Hartanya diambil, hidup berfoya-foya. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami apa yang katakan orang. Dan dia maulah datang lapar kayak itu terjadi.
dia bekerja bersama bagi aku bilang dia rela dan kenapa dia tidak kenal dan firman Allah di waktu dia menderita Tuhan berbicara. Suara Tuhan berbicara kepada si bungsu kapan di waktu kemelaratan dan penderitaan. Suara Tuhan berbicara kepada si bungsu ini saat kemelaratan dan sengsara. Dia mendengar suara dan dia berkata pada ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa dalam surga dan dalam Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai hal seorang upahan Bapa. Di sini terdapat mutiara kita, suara Tuhan yang kita lihat saat ketika memberikan paku. Gunung meletus, peperangan, dan firman Tuhan jelas dalam Matius 24 ayat 6 dan 7. Gempa bumi, gunung meletus, peperangan. Bagian suara Tuhan. Suara Tuhan mulai dibuatkan. Suara Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Suara Tuhan ketika mendengar firman Tuhan di mimbar, hamba Tuhan yang diurapi, yang benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan berbicara, suara Tuhan juga bicara pada orang mengalami suatu melarat, suatu miskin. Tuhan bisa berbicara melalui keledai. Tuhan dia bisa melalui Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa untuk mengingatkan atau menyadari, dan si bungsu menyadari di saat dan kelaparan dia kembali kepada Bapa dan dia berkata sekali kali kata, jadikan aku bukan anak tapi hal, jadikan kamu tapi yang sangat menarik. Ternyata begitu dia bertemu Bapaknya memeluk anaknya, dan bapaknya tidak menjadikan dia hamba, tetapi tetap anak. Ini luar biasa. Sekali anak tetap anak. Orang itu mau kembali kepada Tuhan. Sekali anak tetap anak. Apa yang terjadi? Katakan dalam firman Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-22. Tapi ayah itu berkata, hamba-hambanya, lepaskanlah, bawa kembali jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu berkaki. Ambillah anak lembu kampung 9 ikhtiar, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dapat kembali, maka mulailah mereka bersuka. Dikasih bungsu pula ada satu penyembelihan lembu. Pakaiannya, jubahnya diganti, kasurnya diganti, cincin dikenakan. Artinya semua diperbaharui oleh Tuhan ketika orang itu mau bertobat dan kembali ke Tuhan dan menghargai korban. Itulah bagian anak lembu. Betapa kita menghargai korban Kristus, kita menghargai kasih karunia Tuhan dengan baik. Firman anak-anak sekali anak tetap anak. Amin. Sekali anak tetap anak, kalau orang itu kembali kepada Bapa di surga, kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dia tidak memeluk, dia tetap memeluk sekali anak tetap anak. Amin. Benar Bapa di surga. Engkau berkata di dalam 1 ayat 12, yang berkata sebagai anak-anak Allah, dia menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh. Dan kalau kami selama itu kurang mengerti akan kita Bapa di surga, melalui firman Tuhan, kami mau bertobat, kami mau berubah,
menjadi anak yang manis, bukan anak yang terhilang, tapi anak yang manis. Bimbinglah kami semua untuk bisa berkat-berkat yang kau berikan. Kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kami pakai untuk perkara-perkara yang tidak baik. Kami semua untuk kembali menghormat nama-Mu. Sebab firman Allah berkata 1:10-31, baik makan minum semua untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11:3, dari engkau dan semua umat. Dan kami boleh mengerti hari ini betapa penting berkat-berkat jangan kami salahkan, tapi semua harus benar sesuai dengan kehendak Engkau. Pimpin kami dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan dalam perang oleh virus corona, dan mohon belas kasihan pandemi merubah di endemi dan ekonomi negara kami tetap tetap kuat karena Tuhan cinta tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus di atas segala hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.